Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Sate Penyu Saat Teduh Penyuluh Non-PNS Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Agustinus Yebua, penyuluh dari Bangka Barat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa agar apapun yang kita sampaikan, yang kita dengar malam ini menjadi kekuatan dan berkat buat kita semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Sebelum kami berbaring beristirahat, lebih dahulu kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami, sebagai pedoman hidup kami. Oleh karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang mengerti, memahami akan segala perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, pakai kami semua boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, satu tema yang saya akan angkat buat saudara dan saya adalah tentang kepalsuan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara daripada kepalsuan ini kadang-kadang secara pintas sulit kita membedakan apakah itu asli atau tidak, sebab memiliki kemiripan yang sama. Namun kalau kita semakin teliti, semakin kita memahami, semakin kita mengamatinya, maka kita baru bisa membedakan bahwa itu adalah palsu. Banyak sekarang kepalsuan, baik dalam pertukaran ekonomi, dalam mata uang, banyak uang palsu. Bahkan dalam kehidupan umat Kristiani pun seringkali masalah kepalsuan ini menjadi sesuatu hal yang tidak lagi asing kita lihat. Bahkan Alkitab juga menjelaskan bahwa akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Jadi kepalsuan ini adalah merupakan sesuatu hal yang perlu sekali kita waspadai dan kita cermati dengan seksama. Mari kita melihat satu ayat renungan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 47. Saya akan baca buat kita Bapak Ibu. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus melihat kepada Natanael. Yesus mengamati secara cermat bahwa di dalam kehidupan Natanael tidak ada kepalsuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang penuh dengan berbagai fenomena, bahkan penuh dengan kepalsuan yang seringkali membayang-bayangi setiap langkah kehidupan umat manusia. Tidak terkecuali kadangkala kepalsuan itu juga mampir dalam pola kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kepalsuan ada sesuatu hal yang sangat perlu kita waspadai. Karena dengan adanya kepalsuan, dengan sikap kepalsuan, itu telah menjadi persoalan, menjadi masalah yang akan mendatangkan murka atau mendatangkan kebiasaan bagi setiap orang yang hidup di dalam kepalsuan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab orang yang hidup di dalam kepalsuan. Salah satu di antaranya adalah Herodes. Ketika Herodes mendengar bahwa Yesus lahir sebagai raja, maka mulai mengalami sebuah goncangan, Herodes mengalami sebuah pemikiran bahwa jangan-jangan ada yang akan menyaingi daripada kedudukannya sebagai seorang raja. Sehingga setelah dia melakukan pengamatan dan menanyakan kepada orang-orang Majus dengan berpesan, selidiki dan kabarkanlah. Di dalam Matius kalau kita baca
kabarkanlah kepada saya setelah kamu melihat anak itu, maka sampaikan kepada saya supaya saya juga akan datang menyembah. Namun sebenarnya Bapak Ibu, keinginan daripada Herodes bukan untuk menyembah, tetapi rencana Herodes untuk menemui bayi Yesus itu adalah untuk membunuh karena takut ada saingan. Seolah-olah ingin menyembah, tetapi di dalam hatinya ada kebencian, ada kepalsuan. Begitu juga dengan pemahaman kita, pengiringan kita, perjalanan iman umat-umat Kristiani seringkali juga dibayang-bayangi oleh kepalsuan. Ada banyak orang seolah-olah dia rajin ke gereja, ada banyak orang gereja seolah-olah dia begitu baik, tetapi itu hanya sebuah kepalsuan. Seolah-olah dia suka membantu dalam pekerjaan Tuhan, seolah-olah dia suka memberi, tetapi ini juga adalah memiliki sifat, memiliki kepalsuan. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan sepenuh hati. Semuanya ada maksud dan tujuan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tuhan memesankan kepada saya dan saudara, sebagaimana Yesus berkata kepada Filipus, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Biarlah kehidupan saya dan saudara benar-benar bersih daripada sifat kepalsuan. Sehingga kita dikatakan oleh Yesus, inilah umatku yang penuh dengan kehidupan yang sejati. Menjadi umat Tuhan yang sejati, yang tidak ada kepalsuan. Di dalam Alkitab, murid Tuhan Yesus, salah satu di antara murid Tuhan Yesus adalah dipenuhi dengan kepalsuan, yaitu Yudas Iskariot. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita perhatikan di dalam pasal 26, Matius pasal 26, kita melihat di sana bagaimana ketika Yesus sedang makan bersama dengan murid-muridnya dan berkata, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Seluruh murid-murid berkata, siapakah ya Tuhan? Bukan aku ya Guru, bukan aku kah ya Tuhan? Termasuk Yudas Iskariot bertanya. Bahkan sampai di Taman Getsemani sekalipun, ketika Yesus selesai berdoa, Yudas bersama dengan orang-orang yang ingin menangkap Yesus, Yudas menghampiri Yesus dengan memberikan sebuah ciuman yang palsu. Ini menunjukkan bahwa kepalsuan sudah ada sejak dahulu kala. Dan ini juga akan menjadi persoalan, menjadi masalah yang harus gereja harus benar-benar pahami dan teliti. Jangan sampai banyak orang yang hidup di dalam kepalsuan. Ini menjadi tugas kita sebagai para pemimpin, para umat Tuhan untuk membawa jemaat. Jangan sampai ada di dalam kepalsuan. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama saya akan baca Bapak Ibu. Titus pertama saya akan baca ayatnya yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Hari-hari terakhir banyak orang yang mengaku ikut Tuhan, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalamnya. Hanya kepalsuan, hanya sekedar di mulut. Banyak orang seolah-olah di mulutnya begitu manis, begitu sungguh-sungguh, tetapi hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Inilah yang bahaya kepalsuan. Dan menjadi catatan buat saya dan saudara, bahwa di akhir zaman juga akan muncul guru-guru palsu, akan muncul hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Oleh karena itu mari sebagai umat Tuhan kita waspada, jangan sampai roh kepalsuan, jangan sampai sikap hidup kepalsuan selalu membayang-bayangi hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita luput daripada kepalsuan, tetapi mari kita pertahankan integritas sebagai seorang anak Tuhan, integritas sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita memiliki karakter Kristus.
Bukankah Yesus dan firman Allah berkata, hendaklah engkau memiliki perasaan yang sama dengan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan Kristus itu biarlah menjadi salah satu pola gaya hidup orang-orang percaya. Sehingga tidak ada kepalsuan, tetapi ada kebenaran yang selalu muncul dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Biarlah melalui renungan ini kita akan semakin mengerti bahwa yang diminta Tuhan, yang diinginkan Tuhan adalah menjadi Kristen yang punya integritas, menjadi Kristen yang punya kebenaran, yang selalu mengenakan, yang selalu menampilkan kehidupan yang berkarakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat renungan yang singkat yang kami dengar pada saat malam hari ini. Biarlah melalui firman-Mu renungan ini menjadi pedoman bagi kami untuk mewaspadai bahaya kepalsuan. Sebab Tuhan tidak suka dengan kepalsuan. Sebab Tuhan tidak senang dengan kepalsuan. Tapi Tuhan meminta kepada kami kehidupan yang berintegritas sebagai karakter Kristus. Sebagai pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah berdoa, kami akhiri renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.